Para pemirsa IKI TV dan Madani TV, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, saya akan lanjutkan sedikit dan kemudian nanti berikutnya nyambung ke pertanyaan dari para pemirsa semuanya. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa kalau orang itu bersyukur kepada Allah, banyak nikmat yang Allah akan berikan. Kemudian bagaimana agar diri kita agar senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Gimana caranya? Yang pertama, ini masuk di halaman buku Rahasia di Balik Usia 40 Tahun, halaman ke-28. Yang pertama adalah merenung tentang nikmat Allah yang tiada terhingga. At-ta'ammul fi ni'matillahi la tuhsa. Kita tahu bahwa banyak nikmat yang Allah berikan sampai kemudian kita memang tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ketika kita masa kanak-kanak. Nikmat ketika kita masa remaja. Nikmat ketika kita masih diberikan sampai usia dewasa. Dalam perjalanan ini banyak kenangan, banyak kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan kalau kita hitung, kalaulah kemudian innamal usri yusra. Di balik kesempitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Kalau Allah memberikan kesulitan kepada kita, sebenarnya kesulitan yang Allah berikan itu sedikit. Jalan keluarnya, nikmatnya banyak sekali. Luar biasa. Coba kita hitung. Kita dalam perjalanan hidup, sakit kita sama sehat kita banyakan mana? Kita hitung 1 bulan. 1 bulan ini berapa kali kita sakit? Ternyata banyak sehatnya. Itulah nikmat yang Allah berikan. Sakitnya sedikit. Tapi kita seolah-olah kadang-kadang dengan sakit sedikit itu hidup kita paling sengsara. Ini karena kita tidak ta'ammul, kita tidak merenungkan tentang perjalanan hidup kita. Kemudian yang kedua, dzikru ayyamit tuful, mengingat masa kanak-kanak. Kita dilahirkan tidak bisa apa-apa. Semuanya tergantung kepada ayah dan ibu kita. Kita makan, nyusu, tergantung kepada orang tua kita. Perkembangan kita ketika buang air harus bersih, tergantung dengan ayah dan ibu kita. Maka kemudian semua rangkaian perjalanan hidup kita dari kecil itu ketergantungan kepada orang tua kita. Itu menunjukkan bahwa masa kecil kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati ayah dan ibu kita. Akhirnya kita terurus dan kemudian kita berkembang dengan baik. Karena disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini menegaskan bahwa Allah ketika melahirkan kita di dunia, ketika kita dilahirkan melalui ibu kita, maka ketika kita keluar kita tuh tidak tahu apa-apa, tidak bisa melihat. Yang berfungsi pendengaran kita. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah takdirkan pendengar kita berfungsi dulu. Kemudian penglihatan kita. Kemudian hati kita. La'allakum tashkurun. Ketika kita nyadari itu semuanya, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita tidak fahami, tidak akan menjadi orang yang bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah doa Allah bil i'anati ala syukur. Kita harus memohon, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk agar kita menjadi senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Maka masyru'iyatu du'a fil hayah, disyariatkannya berdoa kepada Allah dalam kehidupan kita. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memohon kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini adalah bimbingan Allah dan Rasulnya agar kita menjadi orang yang bersyukur kepadanya. Kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah apabila kita tidak mohon, tidak minta pertolongan kepada Allah. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus berusaha untuk mengingat janji Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Kenapa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Kenikmatan itu akan semakin bertambah apabila kita punya komitmen untuk menjadikan hidup kita, ucapan kita, prasangka kita, hidup kita, Allah senang, Allah ridha, Allah suka. Dan berikutnya adalah mengingat risiko bagi orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah berikan jalan, suruh milih. Kita menjadi orang yang bersyukur, imma syakura, imma kafura. Menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atau kamu menjadi orang yang kufur. Tapi dua-duanya dijelaskan. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu kepadamu dan engkau akan dicatat sebagai hamba yang diberikan banyak nikmat oleh Allah. Tapi begitu sebaliknya, kalau engkau kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka kemudian risikonya Allah akan menghinakan sehina-hinanya, Allah akan merendahkan serendah-rendahnya, dan tentu saja kemudian Allah akan cabut nikmat itu dari kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa IKTV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para pemirsa. Yang pertama adalah dari Saudara Aliusman. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Mohon nasihat. Mengingat hanya Allah yang mengetahui takdir akhir kehidupan kita. Amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan agar di akhir kehidupan nanti husnul khotimah, mendapatkan ridho dari Allah. Karena terkadang ada rasa was-was. Gimana Ustaz caranya? Masya Allah. Pertanyaan dari Saudara Alisman, terima kasih. Ini tentu saja akan terus memotivasi kita. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah amalan-amalan yang baik apa agar kita mendapatkan husnul khotimah benar-benar di ujung perjalanan kita nanti. Ini Masya Allah, kita sedang membahas bagaimana memanfaatkan sisa umur kita, kemudian nanti Allah berikan husnul khotimah. Nah, kita sedang membahas ini, memanfaatkan sisa umur agar kita pastikan bahwa kita ini orang cerdas. Cerdasnya di mana? Ketika kita memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan. Ketika kita memanfaatkan harta yang Allah titipkan. Ketika Allah menitipkan jabatan yang Allah amanahkan kepada kita. Ketika kita mampu memanage, ketika kita mampu memanfaatkan dengan baik. Disitulah sebenarnya kita sedang berjalan meniti jalan menuju husnul khatimah itu. Di antaranya apa? Poinnya tadi adalah yang pertama kita harus menjadi orang yang bersyukur. Komitmennya adalah pastikan prasangka kita kepada seseorang, cara pandang kita, persepsi kita, setiap ucapan yang mengalir dari lisan kita, setiap amalan yang kita lakukan, pastikan Allah senang, Allah ridha, Allah suka. Maka ketika komitmen ini ada pada diri kita, maka saat itulah sebenarnya kita ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Poinnya, kita berarti sedang meniti jalan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah dari hamba Allah. Bagaimana caranya agar tahadduts bin ni'mah tidak sampai menjerumuskan kita dalam sikap riya.
Bagaimana kalau kita itu menceritakan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi tidak terjebak dengan ria. Kemudian pertanyaan ketiga dari Feriha dari Turki. Assalamualaikum, salam kembali dari Turki Ustadz. Ustadz, apakah nikmat itu selalu hal yang baik-baik saja? Lalu ketika kita sedang mendapatkan musibah, kesulitan, kesedihan, apa yang pertama kali kita harus lakukan? Terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan dari saudari Feriha dari Turki. Jadi, apakah nikmat itu selalu hal yang baik-baik saja? Tentu saja nikmat yang Allah berikan itu yang menjadikan hidup kita nyaman, hidup kita tenang. Tapi kemudian ketika orang itu faham terhadap musibah yang ditimpakan kepada diri seseorang, itu sebenarnya juga sebagai bentuk sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika dulu kita melakukan kesalahan, kekhilafan, melakukan dosa, maka kemudian ketika Allah timpakan, bahkan bentuknya, ketika bentuknya itu kaki kita tertusuk duri, maka saat itu sebenarnya Allah sedang memberikan musibah kepada kita, tetapi sebenarnya Allah menyayang kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita berprasangka baik kepada Allah, tidak marah-marah, tidak mengumpat terhadap musibah itu, hakikatnya Allah akan menghapuskan dosa kita. Cara-cara itulah yang kemudian Allah berikan kepada kita ketika kita memahami di balik itu semuanya adalah bentuk sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk cara Allah untuk mengampuni kekurangan dan kesalahan kita selama ini. Terus kemudian apa yang pertama kali kita harus lakukan ketika bentuknya itu kesulitan atau musibah? Di dalam Al-Quran sudah diajarkan kalau kita tertimpa kesulitan atau tertimpa musibah, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita dari Allah, nikmat dari Allah, musibah dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita membunyikan itu sebenarnya menanamkan keyakinan kita bahwa apa yang menimpa diri kita itu hakikatnya itu adalah dari Allah. Dan pada akhirnya juga akan Allah ambil, Allah akan kembali kepada Allah. Termasuk semuanya. Nikmat yang Allah berikan, harta, nikmat jabatan, nikmatnya rumah, nikmatnya uang banyak, nikmatnya lancarnya usaha. Pada akhirnya nanti pada saatnya juga Allah ambil kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting jangan sampai kita ini melakukan syukuran tapi hakikatnya yang kita lakukan adalah kufuran. Seperti apa? Nah, seringkali ini menyambut 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia, kita melakukan syukuran. Tapi syukurannya di panggung sambil joget-joget. Melakukannya adalah dengan maksiat kepada Allah. Tentu saja semua rangkaian kegiatan Agustusan, kalau Allah tidak senang, Allah tidak ridho, Allah tidak suka, maka hakikatnya itu bukan syukuran, tapi kufuran. Bentuk keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memang memahami betul. Kata kuncinya sederhana sebenarnya. Allah ridho atau tidak terhadap prasangka yang ada pada diri hati saya sekarang. Allah ridho atau tidak terhadap kata-kata yang mengalir dari lisan kita. Kalau kita nulis WA kita itu kita hitung Allah ridho atau tidak. Berarti apa yang kita tulis itu kita bisa nulis adalah nikmat yang Allah berikan. Ketika kita nulis, kita tanya, apakah tulisan yang kita tuangkan itu Allah ridha, Allah senang, Allah suka? Kemudian ketika kita punya uang, kita keluarkan Allah ridha atau tidak? Allah suka atau tidak?
Ketika kesehatan kita pakai jalan-jalan keluar. Ketika jalan-jalan keluar itu kita lakukan, pertanyaannya Allah ridho atau tidak? Walaupun kita sering mengatakan, oh itu mubah-mubah saja. Tapi ingat, mubah itu akan dihisap oleh Allah juga di sana. Menurut kita kayaknya boleh-boleh saja. Tapi oleh Allah tidak boleh. Maka saat itu akan beresiko. Baik, para pemirsa Madani TV, Istana Quran Indonesia TV, dan sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu barangkali poin-poin pendalaman tentang makna syukur yang kita bahas sebagai bentuk upaya dan usaha kita memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja ketika kita memahami ini, baru satu yang kita bahas. Jadi kalau Allah masih berikan kesempatan waktu yang sekian panjang ini, ketika sisanya masih ada, apa yang kita harus lakukan? Jadi yang pertama adalah memaksimalkan syukur kita kepada Allah. Apa yang kedua? Nanti akan kita bahas dalam poin episode yang ketiga hari Sabtu yang akan datang insya Allah. Dan ini menjadi episode yang ketiga bahasan yang berikutnya. Baik, nampaknya ini masih ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Pertanyaan keempat dari Sunario IB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam beramal awalnya karena Allah, tetapi banyak orang yang memujinya. Waktu dipuji seseorang ada rasa senang. Itu gimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Ini barusan kita angkat. Jadi begini. Ketika kita mau beramal soleh, setan akan berusaha menghalang-halangi agar kita tidak beramal soleh. Nah, ketika kita bisa beramal soleh, itu adalah kenikmatan tersendiri. Kita bersedekah, kita bisa membantu orang. Itu adalah amal yang luar biasa. Cuman masalahnya berikutnya, ketika kita sudah merasa bisa beramal, setan tidak akan berhenti. Bentuknya apa? Setan akan berusaha agar amal kita itu hilang. Kenapa? Karena setan juga tahu. Kalau kita ceritakan sedekah kita, kalau kita ceritakan kebaikan kita kepada seseorang, itu adalah ada tanda. Ada unsur ketidakikhlasan. Makanya Allah berpesan kepada kita agar kita tidak menghilangkan nilai kebaikan yang sudah kita lakukan, agar kita tidak menghapus nilai sedekah yang pernah kita keluarkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan penuh kasih sayang. Allah memanggil dengan panggilan khusus. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Apa pesannya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau hilangkan nilai sedekah kamu. Jangan engkau hilangkan pahala sedekah kamu. Bil manni wal adha, dengan menceritakan. Jadi setiap ketemu orang, kemudian kita sempat bangun masjid, kemudian ketika ketemu seseorang, Mas, apa tahu nggak apaan sih itu masjid itu apa sih? Itu masjid itu. Iya, kenapa? Ya saya dulu pas masjid itu bangun sih bantu sih nggak banyak, cuman dikit sih, cuman 200 juta. Oh, kamu ikut bantu 200 juta, itu ada sedikit itu. Enggak sedikit itu. Dia cerita seperti itu, tujuannya adalah ketika hatinya mengatakan ingin mendapatkan sanjungan, maka nilai sedekah itu saat itu hilang. Nanti ketemu orang lagi, ceritakan lagi, temu orang lagi, ceritakan lagi, udah hilang aja. Atau yang kedua, wal adha, mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita nolong, nyekolahkan keponakan. Dari SD kita biayai, SMP kita biayai, SMA kita biayai, kuliah kita biayai. Tapi kemudian begitu dapat kerja,
Tidak pernah ngabarin kita, tidak pernah telepon kita. Apa komentar kita? Ketika ngumpul keluarga kita ungkit-ungkit. Itu dulu, An-Nuri itu, SD-nya saya yang biayai sekolahnya. SMP-nya saya, SMA-nya saya, sampai kuliah juga saya. Giliran tak kerja aja. Tidak ingat sama sekali. Ngabarin di mana posisinya juga tidak pernah. Sombong amat. Ketika kita ceritakan seperti itu sebagai bentuk mengungkit kebaikan yang pernah kita lakukan, maka saat itulah hilang itu nilai sedekah itu. Maka kita harus berhati-hati setiap kita beramal, amalan-amalan soleh yang kita lakukan, kalau cerita pastikan memang niat yang ada pada hati kita yang tahu hanya diri kita sama Allah. Tapi pastikan bahwa yang kita lakukan dalam rangka memotivasi orang, bukan ingin mendapatkan sanjungan dari seseorang, bukan ingin sombong-sombongan, bukan untuk mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Kurang dan lebihnya para pemirsa semuanya tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengajak kepada para pemirsa IKTV dan sahabat Quran dimanapun berada untuk terus ikut ambil bagian di dalam menyelesaikan pembangunan Masjid Jaidi yang ada di Desa Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai pusat pembinaan, sebagai pusat pelatihan, sebagai tempat untuk menghafal Quran untuk guru-guru yang nanti akan kita latih agar Al-Quran ini menjadi lebih menyebar, memasyarakat, sehingga generasi kita banyak yang mampu baca Al-Quran, banyak yang hafal Quran. Maka sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa semuanya untuk bersedekah jariah. Insya Allah sekarang sedang persiapan untuk dak paling atas untuk atap masjid. Dan sebentar lagi insya Allah juga akan kita pasang kubah masjid. Tentu saja atas sedekah jariah dari para pemirsa semuanya, saya berdoa kepada Allah, ajarakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abaqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesehatan kepada pemirsa IKTV, Madani TV dan sahabat Quran semuanya. Berilah kesehatan, berilah keberkahan terhadap keluarganya. Ya Allah ya Rabb, berikanlah keberkahan kepada harta yang telah disedekahkan dan yang masih dimiliki. Jadikan harta yang dimiliki, rumahnya, kendaraannya, uangnya, tanahnya, mengantarkan pada kehidupannya, semakin hari mendapatkan ketenangan dan ketentraman, semakin taat beribadah kepadamu. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah harta yang disedekahkan menjadi pembersih pensuci bagi jiwanya dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Ya Allah ya Rabb, berikanlah balasan terhadap para muhsinin, terhadap para agnia yang ikut ambil bagian dan mendukung, mendoakan terhadap pembangunan ini. Dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang sempurna terhadap saudara-saudara kami, para agnia, para muhsinin, para donatur semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para pemirsa, sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.